Inilah regu penjinak bom polisi Turki yang gagalkan upaya pembunuhan Presiden Erdogan. Para penjinak bom Turki telah mengagalkan upaya pembunuhan terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Polisi menemukan sebuah alat peledak di bawah mobil pribadi milik seorang petugas polisi yang ditugaskan untuk memberikan keamanan dalam sebuah acara yang akan dihadiri oleh Presiden Turki itu. Seperti dilansir Middle East Monitor, perangkat peledak itu ditemukan di kota yang bernama Nusaybin yang terletak di tenggara provinsi Mardin dengan perbatasan Suriah. Petugas polisi yang mobilnya dipasang alat peledak itu akan mengemudi sejauh 200 km ke wilayah Sirt. Rencananya Erdogan akan berkunjung ke wilayah tersebut dan berbicara kepada audiensi lokal tentang keadaan ekonomi mereka. Perangkat ledakan buatan tangan itu berhasil dilepas dan dijinakkan oleh regu penjinak bom. Saat itu, pihak berwenang sedang melakukan investigasi lebih lanjut. Wakil Ketua Partai AK Hamsadak mengungkapkan bahwa polisi telah menunda merilis informasi untuk menghindari reaksi publik. Meski ada ancaman pembunuhan, kunjungan Erdogan ke Sirt tetap berlangsung. Dalam pidatonya, Presiden Turki di Sirt, dia mengatakan bahwa pemerintahannya akan terus berupaya menurunkan suku bunga di tengah krisis untuk menggerakkan perekonomian. Kami akan selalu ada untuk produsen dan pengusaha dengan suku bunga rendah. Kami mulai menegakkan tindakan pencegahan melindungi pekerja dan juga inflasi. Saya tidak akan pernah berkompromi dalam hal ini karena suku bunga adalah penyakit yang membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, ungkap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya tersebut. Panas, koalisi pimpinan Saudi gempur pasukan Iran di Yaman. Pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi pada Kamis 18 November 2021 melaporkan melakukan serangan ke tempat yang diyakini sebagai persembunyian pasukan Garda Revolusi Iran dan Hizbullah di Yaman. Mengutip Arab News, pasukan koalisi itu dilaporkan menyerang sebuah gudang di wilayah sana. Selain itu, mereka juga melakukan serangan ke sebuah pangkalan udara setelah mereka menghancurkan drone milik pasukan Houthi. Pangkalan udara dan gudang Al-Dulaimi di sana diserang oleh pasukan koalisi, kata TV Al Arabiya pada Kamis pagi mengutip sumber. Serangan ini sendiri merupakan rangkaian dari gempuran pasukan Saudi terhadap pemberontak Houthi yang mendapatkan dukungan Tehran dan juga Hizbullah. Sehari sebelumnya, koalisi juga menghancurkan 2 drone Houthi yang ditujukan ke kota Khamis Mushaid di Saudi Selatan. Pertempuran antara pemerintah dan kelompok Houthi yang didukung Iran masih membara. Pada hari Rabu, ratusan pasukan pemerintah Yaman dikerahkan ke pusat kota Marib untuk memperkuat pertahanan melawan kelompok itu. Rekaman video di media sosial menunjukkan konvoi panjang mobil, pickup bus, dan juga kendaraan militer yang membawa ratusan tentara yang meneriakkan dengan jiwa dan darah kami akan menebusmu, Yaman, saat menuju Marib. Sementara itu, Arab Saudi sendiri terus mengintensifkan dukungannya untuk perdamaian di negara itu. Pada Maret lalu, Riyadh mengumumkan rencananya yang disebut Inisiatif Riyadh untuk menghentikan pertempuran di Yaman dan membuka kembali bandara sana serta melanjutkan pembicaraan untuk menemukan solusi atas konflik tersebut. Namun, rencana ini masih ditolak keras oleh pihak Houthi. Ombong, Israel bangun tembok keamanan di Gaza. Hamas mengatakan itu tidak akan menghalangi dan tidak akan menghentikan perlawanan kami demi Palestina.
Baru-baru ini Israel mengumumkan telah menyelesaikan proyek pembangunan tembok keamanan di sekitar jalur Gaza Palestina. Dengan mendirikan tembok penghalang tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan Israel untuk mencegah gerilyawan menyelinap ke negara itu. Tembok yang didirikan sejauh 65 km tersebut sudah mencakup sistem radar, sensor maritim, dan jaringan sensor bawah tanah untuk mendeteksi terowongan. Selain itu, pagar yang telah ada pun digantikan dengan pagar pintar yang dilengkapi oleh alat pendeteksi dan kamera. Seperti dikutip dari Arab News, pada Kamis 9 Desember 2021 kemarin, Israel mengumumkan telah menyelesaikan proyek yang dibangun sejak tahun 2016 tersebut. Pembangunan tembok keamanan di sekitar jalur Gaza juga sebagai upaya untuk mencegah terulangnya pengamanan perang pada tahun 2014 silam. Saat itu, faksi-faksi Palestina menggunakan terowongan untuk melakukan operasi ofensif dalam menghadapi pasukan darat Israel. Dalam sebuah laporan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot, tembok keamanan tersebut diharapkan dapat mencegah serangan bawah tanah. Selain itu, tembok itu akan memenjarakan warga yang mencoba menyusup ke Israel dalam jarak 200 hingga 100 meter antara pagar lama dan pagar baru hingga pasukan tentara dapat menetralisir, ungkapnya. Sementara itu, Abu Musab, seorang komandan lapangan Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, mengaku akan mengembangkan kemampuan kelompok tersebut dan telah mendapatkan inspirasi baru dari pengalaman perang sebelumnya. Hamas pun mengatakan bahwa tembok keamanan tersebut tidak akan menghalangi perlawanan mereka. Bahkan dulu, Iron Dome yang merupakan sistem pertahanan udara milik Israel tidak mampu menghentikan serangan roket yang diluncurkan Hamas, sehingga mereka yakin tembok tersebut tidak akan dapat memukul mundur agresi militer Hamas dalam merebut kedaulatan Palestina. Muhammad Al-Buraim, juru bicara Komite Perlawanan Populer, mengatakan bahwa tembok keamanan itu tidak akan mempengaruhi kemampuan faksi-faksi di Gaza karena mereka selalu memiliki taktik baru yang dapat mengejutkan pendudukan dan mencapai keberhasilan, ungkapnya.